Berita hari ini, sebuah kubur di Golgota dikabarkan telah kosong. Yesus yang dikuburkan di situ tidak dapat ditemukan. Oh no. Berikut rekan saya Keiko akan melaporkan dari lokasi. Silakan rekan Keiko. Terima kasih rekan Ayah. Selamat siang pemirsa, bersama saya Keiko. Sekarang saya ada di Yerusalem, di area tempat Yesus dikuburkan. Pemirsa, sekarang di situ adalah tempat Yesus dikubur. Sekarang saya akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Stop. Ibu Maria Magdalena kan? Iya. Maaf ya, aku lagi terburu-buru. Ibu tahu Yesus di mana? Enggak. Tadi pagi aku cek di kuburnya Yesus. Batunya sudah terguling. Tubuh Yesus nggak ada. Pemirsa, Yesus sudah tidak ada di kuburnya. Menurut ibu Yesus bisa di mana? Nah, yang itu aku harus kasih tahu murid-muridnya. Oke, baiklah Bu. Pemirsa, demikian informasi yang saya dapat dari Ibu Maria Magdalena. Kubur Yesus sudah kosong, batunya sudah terguling. Saya yakin Yesus sudah bangkit. Terima kasih. Saya kembalikan rekan saya Ayako. Terima kasih. Terima kasih rekan Keiko. Kubur Yesus kosong. Ia sudah bangkit. Mari kita rayakan kebangkitannya. Selamat Paskah. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada kemenangan pagi hari ini, ada pagi yang sukacita. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Hari Paskah yang luar biasa, momen yang paling penuh dengan kemenangan buat setiap anak-anak Tuhan. Dan saya percaya kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan masih ada dan terus nyata dalam setiap hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, pakai kuasa Tuhan, apapun yang membelenggu kita pagi hari ini, serahkan ke dalam kuasanya dan nyatakan kemenangannya. Kemenangannya atas maut, kemenangannya atas kematian, sehingga kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Tiada yang lebih damai, tiada yang lebih shalom daripada kemenangan Tuhan. Tuhan sudah kasih jaminan buat hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap pagi hari ini kita semua bersuka cita. Mungkin bisa lihat kanan kiri suami istri atau keluarga, katakan selamat Paskah. Biar kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitan, penebusan dan keselamatan diterima oleh setiap kita, oleh setiap anggota keluarga kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ia Allah yang menyelamatkan kita. Ia bukan Allah yang tinggal diam. Itu bukti kasihnya yang terbesar dalam hidup kita. Ia datang menjangkau setiap anak-anaknya, menjadikan kita milik Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Hari ini kita nyatakan, Engkau Yesus penyelamatku. Mari kita bersorak, mari kita memuji, mari kita tinggikan nama Dia, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menang. Engkau sebagai jaminan, sehingga kami boleh datang menikmati hadirat Tuhan. Karena ada jaminan daripadamu ya Bapa. Thank you Jesus. Oh Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menang
menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, Kau menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Nama Yesus, oh ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita nyanyi, mari kita bersorak bagi Raja di atas segala raja. Oh, nyanyi dan bersorak, kami bersorak bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Nama-Mu Tuhan, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi, mari sorakan pujian-Mu bagi Allah. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku
buat kemenangan yang Tuhan sudah kasih, buat anugerah Tuhan yang besar, buat keselamatan, buat penebusan, buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersuka. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyi dan bersorak bagi Engkau. Tiada karya yang lebih besar, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Bahkan tiada kuasa yang lebih besar daripada kuasa kebangkitan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami beroleh kemenangan, kami dimerdekakan, kami dibebaskan. Semua karena kasih dan setia Tuhan. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib. Begitu ajaib kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersorak-sorai buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan kami siap memuji Engkau Tuhan. Lewat pujian bukan hanya dari lidah bibir kami, tapi dalam hati kami yang melimpah dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Come on, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Hanya tiada nama lain, hanya Yesus. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia berlindungan. Ada pengharapan. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Come on, are you ready? Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, dia pengharapan. Karena kebangkitannya Bapak Ibu Saudara, kita beroleh pengharapan. Jangan rasa takutmu, jangan rasa khawatirmu mengalahkanmu. Haleluya. Para para Yesus yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya.
masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. 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 Dia perlindungan, dia pengharapan. Ada pengharapan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Tak sekalipun dibiarkannya orang benar, anak-anaknya tergeletak. Apapun kondisimu hari ini, mari ingat kebangkitan Tuhan. Kubur itu kosong Bapak Ibu Saudara. Ada hidup yang diberikan. Ada hari esok yang penuh dengan pengharapan. Jangan biarkan dosa dan rasa bersalahmu menghalangi engkau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Tirai itu telah terbelah. Mari masuk, nikmati kasih-Mu, kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang ajaib. Ia melayakkan kita saat kita menghampirinya. Mari pandang kepada tahta kemuliaan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian dan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku ya Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan. Kasih yang terbaik dalam hidup-Mu, Mu Allah yang mulia. Bagi-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, oh, mengalir, memulihkan hidupku.
bagi setiap kita, anak-anaknya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Kau hidup Tuhan. Ku tak gerak. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup ini jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok. Sebab Dia karena kami tahu ya Tuhan, ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup ini jadi berarti Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesusku hidup, Yesusku hidup, Yesusku ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Yesusku luar biasa. Engkau hidup, Engkau berkuasa Tuhan. Engkau Raja, Engkau Allah, Engkau Bapa kami. Yesusku hidup. Oleh sebab itu aku percaya ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Ada kemenangan, ada mujizat, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan yang ada di GSJA Pugar. Senang sekali saya bisa sharing kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah Anda semuanya. Dan dalam suasana kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitannya memberikan pengharapan. Dan kita tahu pasti pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus merupakan bagian daripada berita Injil yang sejati. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 dijelaskan bagaimana Injil itu yang pertama adalah Kristus Yesus telah mati bagi dosa kita, bagi pelanggaran kita. Dia menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi juga Yesus dikuburkan. Dia harus terjun ke dunia orang mati. Dan disitulah dia mengambil kunci kerajaan maut. Dan ada kabar baik, kunci kerajaan maut ada di tangan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu kemudian pada hari yang ketiga, jelas sekali Kristus Yesus bangkit dari kematian. Mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kegelapan. Oh, kabar sukacita buat setiap kita.
bagaimana kebangkitannya mengubahkan setiap kita. Dan saya mau katakan seperti dalam Kolose pasal pertama ayat 27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you, Kristus di dalam kita. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih bagus yang dikatakan Kristus dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Akibat kebangkitannya, maka kita mengalami apa yang disebut dengan pindah posisi. Sebab kata bangkit, salah satu kata Yunani yang dipakai adalah anistemi. Anistemi arti pertama adalah pindah posisi. Pindah posisi dari mana? Pindah posisi dari dulu dikuasai oleh iblis, sekarang dikuasai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu di dalam ikatan dosa, sekarang oleh karena kuasa kebangkitannya kita mengalami kuasa Roh Kudus, kuasa kebenaran menguasai kita. Dulu dalam kerajaan kegelapan, kerajaan setan, sekarang kita hidup di dalam kuasa kerajaan Allah. Dan inilah yang sesungguhnya maksud Yesus, kenapa dia datang ke dalam dunia. Dia datang bukan untuk membuat agama baru, dia datang ke dalam dunia untuk menegakkan kembali supaya kerajaan Allah dinyatakan di planet bumi ini. Beda sekali antara agama dengan kerajaan. Bedanya adalah agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Ya, kalau ketemu, kalau Tuhan sembunyi bagaimana? Tapi kerajaan Allah berbeda. Kerajaan Allah mengajarkan bahwa Tuhan datang justru mencari manusia. Dan kalau Tuhan yang datang mencari, dia pasti ketemu, kecuali kita menolaknya. Sebab Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi Tuhan yang memilih setiap kita. Bersyukur kalau hari ini Anda bisa percaya Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit dari kematian, memberi pengharapan. Itu artinya Anda telah dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan perbedaan kedua agama dengan kerajaan adalah, yang kedua, agama, bahkan semua agama mengajarkan bahwa manusia dibekali, diperlengkapi agar supaya apa? Siap-siap, supaya nanti kalau mati siap masuk sorga. Tetapi kerajaan Allah berbeda. Justru kerajaan Allah mengajarkan manusia dibekali, manusia diperlengkapi supaya apa? Bukan supaya mati siap masuk sorga, tetapi menghadirkan kerajaan sorga nyata di muka bumi lewat kehidupan setiap kita. Berbeda sekali, dan itulah yang Yesus kerjakan. Dia datang supaya kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi itu. Makanya dia berkata dalam Matius 4 ayat 17, repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan sorga. Lewat apa? Lewat kehidupan yang dalam pertobatan. Sebab kata bertobat di situ dipakai kata metanoia, change the way of your thinking. Perubahan pola pikir, karena apa? Karena ada hal yang baru telah datang. Apa itu hal yang baru? Dialah kerajaan Allah. Tuhan ingin nyatakan bagi setiap kita. Kerajaan Allah berbicara apa? Berbicara tentang pemerintahan Kristus yang nyata di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Apakah Anda mengizinkan Yesus menjadi raja, memerintah penuh dalam hidup Anda? Sebab belum tentu ketika seseorang beragama Kristen, dia hidup di dalam kerajaannya. Ketika dia mengizinkan pemerintahan Kristus nyata di dalam hidupnya, maka saya percaya dia akan tinggal dalam pengaruh dan kuasa daripada kerajaan Allah. Pindah posisi telah kita alami dalam diri kita. Tetapi yang berikutnya juga arti kata bangkit, anistemi, itu juga berbicara tentang bangkit dan berani menghadapi musuh. Wow, ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Efesus pasal 6 menjelaskan, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan mertua kita, bukan menantu kita, bukan orang tua kita, bukan orang lain. Tapi musuh kita adalah roh-roh jahat, penguasa di udara, penghulu-penghulu, pemerintah di udara. Itulah musuh-musuh yang harus kita taklukkan dan kalahkan dengan satu kuasa. Kuasa nama di atas segala nama,
Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan takut, karena Kristus telah bangkit dari kematian, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Maka otoritas kerajaan Allah pun diberikan kepada setiap kita. Sehingga Tuhan berjanji dalam Markus 16 ayat yang ke-17-18. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus Kristus. Wow, kita mengalami kuasa kebangkitan. Kita berani menghadapi musuh. Kita tidak hidup di dalam ketakutan ataupun kecemasan. Tapi menerima apa yang disebut dengan the spirit of boldness. Roh yang gagah berani. Untuk kita berani berperang. Karena peperangan yang sejati bukan secara fisik. Peperangan yang sejati itu terjadi di dalam yang disebut peperangan rohani. Dan itu berpusat di pikiran setiap kita. Tapi kemenangan telah dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Setelah itu kuasa kebangkitan. Yang tadi kita mengalami perbedaan posisi dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Kristus, kerajaan Allah. Haleluya. Lalu kita bangkit untuk berani menghadapi musuh. Di mana peperangan rohani dijamin bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Dan kemudian arti kata bangkit, anistemi, adalah yang berikutnya adalah bangkit dan melawan semua kesuaman dalam hidup kita. Wow, hati-hati dengan suam-suam kuku. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Saya melihat ada begitu banyak orang sudah mulai malas. Kalaupun ada live streaming, kalaupun ada pelayanan online service. Tapi banyak pada mereka sudah mulai terjadi penurunan. Dan kemudian kalaupun onsite ibadah secara langsung, ada beberapa orang malas karena sudah terbiasa work from home, di rumah terus. Ya, tapi aneh, ke mall berani berjam-jam, makan di restoran kumpul banyak orang berani bisa sejam, tapi ibadah datang ke rumah Tuhan yang walaupun sudah ada protokol kesehatan yang ketat pun mereka tidak mau datang. Mengalami apa? Kesuaman. Mari saya katakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 16. Alkitab menjelaskan bagaimana teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Kalau orang itu mengalami suam-suam kuku, apa yang terjadi? Tuhan akan memuntahkannya. Wow, ini sebuah konsekuensi yang sangat tragis. Ketika seseorang tidak mengizinkan Roh Kudus yang membara dalam dirinya, maka mengalami kesuaman. Dan akibat daripada kesuaman itu dimuntahkan. Ini menimbulkan sebuah pemahaman interpretasi bahwa dimuntahkan itu bisa jadi dihilangkan ataupun tidak mengalami keselamatan di dalam kehidupannya. Sebab itu saya mengajak setiap kita, warga kerajaan, jemaat GSJA yang disebut dengan Pugar, mari kita semua bangkit dalam semangat kebangkitan Kristus. Kita tahu bahwasanya kita mengalami pindah posisi, kita mengalami kehidupan kerajaan Allah, dan kita berani menghadapi musuh dengan kuat kuasa namanya. Serta jangan lupa melawan semua bentuk kesuaman, dan kita hadapi dengan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika seseorang menyala-nyala, mari saya beritahu, itu menular. Pasti orang di sekitar kita pun akan terbakar karena kita mau menyala-nyala dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan. Kenapa? Kuasa kebangkitan hadir di tengah kita. Dan jangan lupa, pertanyaannya sekarang adalah, di manakah Yesus Kristus? Alkitab jelas berkata dalam Kolose tadi bahwa Christ in you, the hope of glory. Di dalam Kristus, di dalam kita menjadi pengharapan akan kemuliaan yang luar biasa sekali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus di dalam diri setiap kita. Inside of us. Dia tidak jauh. Kemanapun Anda pergi, Immanuel tetap menyertai kita. Kata Immanuel mengandung pengertian God be with us. Tuhan beserta kita. Tapi Immanuel kedua berkata God dwell in us. Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi juga Immanuel berkata God for us. Ya, Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Luar biasa bukan? Dan Kristus di dalam kita, pengharapan
akan kemuliaan. Banyak orang berpikir soal pengharapan itu adalah untuk hal-hal yang terjadi di kemudian hari, untuk masa depan. Itu boleh saja, itu betul. Tetapi sesungguhnya harapan terbesar sudah diberikan di dalam Kristus. Kristus sendiri adalah harapan terbesar. Sudah di dalam diri setiap kita. Kalau harapan terbesar saja sudah diberikan di dalam diri kita, apalagi yang lainnya. Sebab itu tertawalah, bersukacitalah. Sebab sukacita daripada Tuhan itu menjadi kekuatan setiap kita. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku takkan goyah. Dekat sama Tuhan. Dan saya percaya pengharapan kita akan semakin nyata, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saudaraku dikasihi Tuhan, demikian pula harapan orang benar akan menjadi sukacita. Seperti di dalam katakan Amsal 10 ayat yang ke-28. Tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Halo warga kerajaan, harapan orang benar, kita yang di dalam Kristus, apa itu? Menjadi sukacita. Dan saya percaya ketika kita hidupi ini, maka kita akan menjadi sehat. Imun kita akan jadi naik. Saya percaya kekuatan virus apapun tidak akan sanggup menembus setiap kita. Sebab Alkitab berkata, hati yang gembira, adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, di dalam Kristus harapan orang benar menjadi sukacita. Ya, mari saya akan tunjukkan sekarang akronim daripada pengharapan, hope itu sendiri. Ya, saya akan tunjukkan kalau kita dibuat akronim atau singkatannya, dan saya percaya itu mudah diingat dan kita tahu bahwa disitulah kita mengalami harapan di dalam Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Kata hope, H-O-P-E, hanya adalah holy, haleluya. Hidup kudus, hidup benar. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-11 berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, dan kamu telah dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Perhatikan, mari kita menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani maupun rohani. Dan penyucian dikerjakan, sudah dilakukan oleh Kristus Yesus di kayu salib bagi setiap kita. Sehingga kita mengalami pengudusan yang pertama disebut ya, positional sanctification. Penyucian secara posisi. Posisi kita seperti tadi, bangkit adalah pindah posisi. Kita disucikan dari hidup dalam dosa kepada hidup di dalam kebenaran, kesucian. Pindah posisi, secara posisi kita diubahkan dari kuasa kegelapan kepada kuasa kerajaan anaknya yang kekasih, Yesus Kristus. Ya, lalu kemudian setelah mengalami penyucian secara posisi dari hidup dalam dosa, akhirnya kita lahir baru di dalam Tuhan. Maka kita mengalami penyucian yang berikutnya yang disebut yang progressive sanctification. Penyucian yang terus menerus setiap hari. Makanya bertobat itu harus terjadi sesering mungkin. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Kristus itu sekali seumur hidup. Tapi itu hidup dalam pertobatan itu harus kita alami setiap hari dalam hidup setiap kita. Dan kita mengalami penyucian secara terus menerus sampai akhirnya. Yang ketiga, kita mengalami yang disebut dengan perfected sanctification. Penyucian kesempurnaan. Di mana kita akan ketemu muka dengan Tuhan.
kita punya tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Oke, kita kudus bukan karena usaha kita sendiri. Kita kudus sekalipun kita tinggal di kota kudus. Kalau kita tidak dikuduskan oleh darah Yesus, mana mungkin kita bisa hidup dalam kekudusan. Dan kita bisa menjadi suci bukan karena usaha manusia, tetapi karena anugerah yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Kata anugerah, kasih karunia, kata Yunani dipakai adalah charis. Charis itu artinya God's ability, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita bisa menjadi taat untuk melakukan kebenaran, sehingga kasih karunia dan kebenaran akan berjalan bersama-sama, bahkan bercium-ciuman. Ada anugerah kasih karunia itu memampukan kita melakukan kebenaran dan kita berjalan dalam kemurnian kekudusan. Sebab Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Di dalam Kristus, karena kuasa kebangkitannya, kita punya pengharapan. Pengharapan apa? Hidup benar di dalam Tuhan. Berjalan dalam kemurnian, kesucian demi kesucian. Kenapa? Karena ada kasih karunia, kemampuan Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan kebenarannya. Sehingga kasih karunia, kebenaran itu dalam keseimbangan. Hidup benar, hidup suci sangat mungkin dan sangat menyenangkan. Lihat, Tuhan Yesus pun memberi keteladanan dalam Yohanes 17 ayat 19, dia berkata, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Dia saja menguduskan dirinya supaya apa? Mereka, murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Sama dengan setiap kita. Mari kita menguduskan diri kita karena anugerah Tuhan yang memampukan kita. Supaya apa? Keluarga kita, istri anak-anak kita dikuduskan di dalam kebenaran. Haleluya. Itu kata H. Lalu kemudian huruf H. Huruf yang berikutnya HOPE. O adalah obey. Bicara tentang ketaatan. Firman Tuhan berkata dalam Titus 2 ayat yang kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Ini pesan untuk para istri agar firman Allah jangan dihujat orang. Lalu 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ketaatan. Kenapa kita taat? Karena kita mencintai Tuhan. Kita taat bukan karena kita dikuasai oleh hukum. Tapi kita taat karena kita telah mengalami anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, anugerah diberikan supaya kita mampu menjadi taat. Taat untuk apa? Untuk melakukan kebenarannya. Sehingga hidup kita hidup di dalam keseimbangan yang luar biasa. Wow, ketika kita taat saudaraku, yang dikerjakan bukan karena masalah hukumnya, tapi karena anugerah dan karena mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidaklah berat. Kalau kita memiliki hati yang cinta, hati yang taat, dipenuhi kasih karunia, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka ada kemampuan Tuhan yang akan diberikan kepada kita untuk kita mentaati, melakukan firman Tuhan. Kata taat itu diputar-putar tetap aja ya, dibaca dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dia tetap taat. Orang yang taat saudaraku, boleh saja ada guncangan dalam kehidupannya, tetapi penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, janji-janji Tuhan akan tetap berlaku di dalam kehidupan orang-orang yang seperti itu. Kemudian P-nya, P adalah persistence. Persistence adalah ketekunan. Seperti Roma pasal 5 ayat 4 sampai 5 berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Haleluya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa. Saya mengajak setiap kita, ayo untuk kita bertekun sungguh-sungguh. Lihat, air kalau tercurah kepada sebuah batu,
Lama-kelamaan batu itu pun bisa menjadi lubang. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk bertekun. Seperti Kristus yang dengan tekun, ya, dia memikul salibnya, ganti sukacita. Mari kita bertekun melihat penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup setiap kita. Kita bertekun dalam apapun yang Tuhan percayakan. Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Saya yakin barang siapa setiap perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar dalam kehidupannya. Tapi kita harus bertekun. Dan saya percaya para pemain-pemain olahraga yang hebat, juara-juara dunia, mereka bisa menjadi juara. Kenapa? Karena dalam ketekunan mereka mengerjakan. Mereka mesti latihan dengan tekun. Saya mengajak warga kerajaan sekalian agar kita bertekun di dalam segala sesuatu. Pandemi boleh ada, tetapi ketika orang bertekun, maka pandemi akan berubah menjadi akademi. Kenapa akademi? Proses pembelajaran, proses pembentukan, di mana kita akan semakin dibentuk menyerupai dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita ada di dalam akademi, hasilnya dalam ketekunan itu, maka kita akan mengalami yang berikutnya. Corona revival, kebangunan rohani akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Percayalah, di saat-saat seperti ini, God still in control. Tuhan tetap di dalam kendalinya. Tuhan tidak pernah kecolongan dengan adanya pandemi ini. Diizinkan ini terjadi adalah baik buat kita, adalah baik buat gerejanya, memurnikan kita dan semakin membawa kita menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan lagi. Lalu yang keempat tentunya hope. H adalah holy, hidup kudus. Lalu yang berikutnya O adalah obey, kita untuk taat. Lalu P persisten dalam ketekunan. Saudaraku dikasih Tuhan. Lalu kemudian E-nya adalah, ini dia hasilnya, excellent. Kata excellent itu luar biasa. Saya ingat waktu saya masih SMA, saya belajar bahasa Inggris. Pada waktu itu diajari kata baik itu adalah good. Ya, kalau ada yang lebih baik itulah better. Kalau terbaik itulah best, the best. Wow. Lalu kemudian guru saya berkata begini, tapi ada yang lebih tinggi dari yang terbaik, the best. Wah, mata saya langsung lebih lebar lagi karena saya pengen tahu apa itu. Ternyata bahasa Inggrisnya dialah excellent. Kata excellent itu above average, di atas rata-rata. Excellent itu, saudaraku, itu hal yang luar biasa. Wow, indah sekali bukan? Dan kalau kita dengan tekun berharap kepada Tuhan, bertekun di dalam kebenaran, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya akan menghasilkan spirit yang excellent, kehidupan yang excellent. Saudara kasih Tuhan, kalau boleh disejajarkan kata good ini, baik ini, itu kalau dalam ukuran sukses itu disebut sebagai accomplish, pencapaian biasa, ya. Tetapi kalau kita lihat lebih baik lagi, better, itu bukan accomplish lagi, tetapi sukses, ya. Dan ini yang diinginkan banyak orang, bukan sukses. Tapi itu dalam level apa? Better. Ada yang lebih tinggi lagi yang namanya apa? Best, ya. Maka yang lebih tinggi daripada itu bukan accomplish, pencapaian biasa atau sukses, tapi significant. Wow, haleluya. Mulai ada pengaruh yang lebih luas dalam hidup setiap kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi jangan berhenti sampai di situ, karena ada level yang berikutnya namanya excellent. Dan excellent ini kita bisa lihat hasilnya apa? Ada legacy, ada warisan rohani yang dapat dipindah tangankan dari generasi satu ke generasi yang berikutnya. Dan kita akan melihat bagaimana anak-anak kita harus menjadi anak-anak rohani kita. Kita lihat generasi yang ada, milenial, akan menjadi jauh lebih baik daripada generasi setiap kita. Karena kita memberikan mereka warisan rohani. Saya akan tutup dengan kisah bagaimana orang yang meninggal selalu akan meninggalkan beberapa hal. Yang pertama, orang mati akan meninggalkan memori, foto-fotonya atau kenangan-kenangan yang lain. Tapi foto, memori bisa rusak. Orang mati meninggalkan yang kedua,
apa yang disebut dengan monumen. Bisa dibangunkan patung yang besar, tapi monumen bisa rusak dan bisa dihancurkan pula. Lalu orang mati meninggalkan apa? Warisan. Wah, ini dia saudaraku. Ada yang berkata, Pak, 7 turunan gak habis. Apakah betul? Gak habis. Warisan malah berbahaya. Harta, tanah, rumah, pabrik, apapun. Bisa jadi saudara bersaudara bisa berkelahi. Bisa menerima ketidakadilan. Tapi saya ajak warga kerajaan untuk mencapai excellent itu. Yaitu legacy, warisan rohani. Yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Dan warisan rohani itu apa? Warisan rohani Mazmur 78 menjelaskan, dialah gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Gaya hidup yang intim dengan Tuhan. Lalu kemudian gaya hidup yang disebut love encounter. Lalu power encounter. Hidup di dalam kuasa. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kuasanya. Lalu gaya hidup apa? Miracle encounter. Gaya hidup dalam mujizat. Mengajarkan kepada generasi ini bahwa harus intim dengan Tuhan. Harus percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan mempercayai kepada generasi. Kita ajarkan kepada generasi bahwa Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan bisa buat mujizat, hari ini pun Tuhan tetap sanggup melakukan mujizat bagi setiap kita. Lalu kemudian jangan lupa gaya hidup yang selanjutnya, the truth encounter, perjumpaan dengan kebenaran. Mari kita ajarkan kepada generasi supaya mereka mengerti bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitannya dari antara orang mati memberikan pengharapan di dalam Dia, dan pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Dan di dalam Kristus saya percaya kita akan dijadikan orang-orang yang terus berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion. Bersama dengan Yesus kita punya pengharapan yang besar. Karena harapan yang terbesar sudah ada di dalam diri kita, yaitu pribadinya. Apalagi pengharapan yang lain. So jangan khawatir apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yaitu mereka para penyembah berhala. Tetapi mari carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Haleluya. Mari kita hadapi hari esok. Mari kita jalani hari-hari ini. Di tengah keadaan pandemi seperti ini, kita tetap punya pengharapan yang sejati. Harapan terbesar yang dinantikan oleh dunia sudah diberikan oleh kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Saatnya sekarang bagikan harapan ini, bagikan pengharapan ini kepada banyak orang, supaya di luar sana kita akan menjangkau jiwa-jiwa, kita memuridkan jiwa-jiwa, dan kita akan bawa mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, menjadi kenyataan bagi setiap kita. Dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kebangkitanmu dari antara orang mati. Engkau memberikan kami pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kami bersyukur harapan terbesar, yaitu Yesus Kristus, sudah ada. Kalau harapan terbesar kau sudah berikan kepada kami, yaitu Yesus Kristus, apalagi harapan yang lainnya. Maka itu kami akan terus bersukacita di dalam Tuhan. Optimis, percaya dengan iman. Menapaki hari-hari esok dan hari di depan. Kami percaya masa depan kita, masa depan kami, masa depan yang gilang gemilang bersamamu. Berkati seluruh jemaatmu. Biarlah mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Hidup dalam ketekunan. Mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Mereka hidup dalam ketaatan. Dan mereka Tuhan mengalami apa yang disebut dengan excellency. Mereka mengalami roh yang luar biasa. Karena mereka mau terus meneruskannya bagi generasi yang selanjutnya. Kami akan melihat anak cucu kami. Generasi yang selanjutnya jauh lebih baik daripada generasi kami. Dan kami akan melihat bagaimana perjalanan gerejamu berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Dalam nama Yesus, haleluya.
Amin. Shalom, selamat Paskah. Ini hari kemenangan, hari pembebasan. Tuhan sudah datang menjadi juru selamat dunia. Wow, ini harus dirayakan dengan sukacita, dengan luar biasa. Karena seharusnya saya, saudara, harus menerima penghukuman. Tapi karena kasih-Nya yang besar, kita dibebaskan. Saya sebagai gembala menghimbau, ayo para keluarga rayakan Paskah dengan penuh hormat, syukur, sukacita. Ini hari kemenangan yang tidak pernah boleh dilupakan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan berkat Paskah pada hari ini. Dan pesan saya di hari Paskah yang luar biasa ini, yaitu kebangkitan Tuhan yang harus kita rayakan dengan luar biasa. Ada pujian yang saya mau ingatkan, yang tidak pernah atau mungkin dilupakan. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Jangan pernah lupa, kita menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Namun, marilah kita harus menjaga apa yang sudah dianugerahkan Tuhan itu. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-49 ayat 8 dan 9 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya, dan terlalu mahal harga pembebasan itu. Dan di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Dan di dalam ayatnya yang ke-13 dalam Galatia 5 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi ingat, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Allah sudah selesai. Artinya Dia sudah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat dunia. Namun ada bagian kita, bagian saya, bagian saudara yang harus kita lakukan. Yaitu kita harus menjaga keselamatan itu dengan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Ceritakan, tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu. Kita hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Dan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka otomatis ada buah Roh yang harus terlihat dalam kehidupan kita. Harus ada kasih, harus ada sukacita, harus ada damai sejahtera, harus ada kesabaran, harus ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari, jangan lagi kembali kepada hidup yang lama. Pelihara kemerdekaan itu. Sekali bebas, tetap bebas selamanya. Immanuel, Allah beserta kita. Sekali lagi, selamat Paskah. Dan ucapkanlah itu kepada keluargamu, kepada temanmu, kepada saudara-saudaramu. Bukan hanya di Natal kita bersuka cita, tapi ini hari yang luar biasa. Sampaikan salam itu. Selamat Paskah. Tuhan memberkati.